Bagian 25, Kegilaan Agung. Wajahnya langsung berubah, matanya menyapu ke seluruh ruangan. Berhenti saat tertuju pada sosok pemuda yang sedang asyik menikmati kopi tersenyum sinis ke arah kami. Ada yang terima sakit saat tatapan kami beradu. Lelaki yang telah banyak menorehkan luka itu kini berada tak jauh dari hadapanku. Tubuhku seperti diguyur air es, beku untuk sesaat. Ayo kita pulang. Aku berdiri melangkah keluar tanpa memperdulikan Ali yang berteriak memanggil namaku. Kupercepat langkahku meninggalkan tempat itu. Seperti ribuan pisau menghujan jantungku saat harus kembali bertemu dengan pemuda dari masa laluku itu. Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Benar kata orang bijak, semakin dalam kau tanamkan perasaanmu pada seseorang, semakin dalam pula luka yang kau rasakan saat harus melepasnya. Sebuah tangan menarik lenganku kasar. Asmi, ada apa denganmu? Kenapa kamu pergi begitu saja? Aku berbalik menatap wajah Ali yang terlihat menahan emosi. Entah emosi kepadaku yang pergi begitu saja, atau kepada Agung yang tiba-tiba muncul merusak rencana kami. Maaf, ucapku lirih. Mataku berkaca menahan bulir bening yang mendesak keluar dari netraku. Aku tertunduk, menyesal tidak mempertimbangkan perasaan suamiku. Ali mendesah. Aku tahu dia marah, tetapi seperti biasa dia tetap tenang dalam situasi apapun. Ayo kita kembali. Motorku masih ada di sana, ucapnya lembut menggandeng tanganku berjalan di sampingnya. Aku mengikuti langkahnya menuju parkiran. Kulihat sosok yang begitu kuhindari berdiri di sana, seperti tengah menunggu kami. Langkahku terhenti, namun Ali malah menarikku sedikit lebih kuat untuk tetap melanjutkan langkah. Dadaku tiba-tiba terasa sesak, seperti terhimpit benda yang sangat berat. Aku merasa tak sanggup berhadapan dengan orang itu. Tidak usah pedulikan dia, kita masuk saja. Kita kan belum makan pesanan kita, bisik Ali mendekatkan bibirnya ke telingaku. Agung menatap kami dengan sorotan mata tajam. Ada kebencian tergambar di balik mata elangnya. Ali tak peduli. Dia melangkah melalui lelaki itu seolah tak melihatnya. Tanpa kuduga, Agung menarik lenganku dengan keras. Jantungku seolah jatuh menerobos hingga dasar perutku. Aku terkejut dengan sikapnya yang di luar batas itu. Bahkan dia berani memperlakukan aku kasar di depan suamiku. Ali mencekal tangannya dan melepas cengkeraman Agung dari tanganku. Jangan kurang ajar kamu. Apa kamu tidak punya adab? Tukas Ali menatap tajam ke arah lelaki berjaket kulit hitam itu. Jaket yang sejak dulu tak pernah berubah, seperti perasaannya padaku. Lelaki bermata elang itu tak menjawab. Dia membalas menatap Ali. Mereka saling mendekat dan memajukan wajah satu sama lain. Apa maumu? Kenapa kamu selalu mengganggu kehidupan kami? Geram Ali dengan suara tertahan. Rahangnya mengeras menahan emosi. Hati suami mana yang tak tahan melihat laki-laki yang mengganggu istrinya? Bagi seorang lelaki, menjaga kehormatan istri sama dengan menjaga nyawa mereka. Agung tersenyum memiringkan bibirnya. Aku bergidik ngeri melihat seringai darinya. Dia benar-benar telah berubah. Kamu yang mengambil yang seharusnya jadi milikku. Tatapan Agung yang nyalang seperti hendak menyerang Ali. Dia melangkah semakin dekat hingga tubuhnya hampir merapat ke tubuh suamiku. Asmi bukan barang, kamu tahu. Dia manusia, berhak menentukan pilihannya sendiri. Aku tak pernah memaksanya. Ali juga memajukan badannya sehingga keduanya saling menubruk. Emosi mereka sama-sama memuncak. Aku yang sejak tadi terdiam kaku karena syok atas tingkah Agung kini melangkah mendekati mereka. Hentikan, lihatlah, orang-orang memperhatikan kalian. Apa tidak malu? Ucapku meraih tangan Ali untuk masuk ke dalam kafe. Tiba-tiba tangan kasar Agung kembali menarikku. Sontak aku menghempaskan tangannya. Refleks tanganku menampar wajahnya. Emosiku memuncak. Aliran darahku memanah seakan kepalaku mendidih atas sikap kurang ajarnya. Asmi. Agung melotot menatapku. Ada pilu yang menelusup masuk ke jantungku saat netranya meneteskan bulir bening di pipinya.
Agung meraba wajahnya yang memerah karena tamparanku. Mungkin dia tak menyangka aku akan melakukan itu padanya di depan umum. Tubuhku sekarang terasa lemas. Ali menopangku yang mulai lunglai karena emosi yang mendalam. Sakit rasanya harus melihat orang yang pernah dicintai tampak terluka. Agung, aku mohon, jangan ganggu aku lagi. Kumohon, ucapku lirih. Air yang sejak tadi mengkristal di ujung netra akhirnya jatuh membentuk bulir-bulir bening di pipiku. Asmi, jujurlah, kamu masih mencintaiku kan? Ucap Agung seperti orang linglung berusaha kembali meraih jemariku. Ali segera menepis tangannya. Agung, jangan coba sentuh istriku. Di mana sopan santunmu? Bentakan Ali membuat Agung bergeser ke belakang beberapa senti. Kamu curang, Asmi. Kenapa kamu menyiksaku seperti ini? Kenapa kamu menikah dengan dia? Kenapa kamu mengkhianati aku? Teriak Agung, menunjuk Ali tanpa rasa malu dilihat oleh para pengunjung kafe yang sekarang mengobrol menyaksikan pertengkaran kami. Aku tidak rela, As. Aku tidak akan pernah rela. Kamu harus jadi milikku. Aku ketakutan melihat Agung histeris di tengah keramaian. Aku berlindung di balik punggung suamiku yang kini tampak ikut bingung atas kegilaan yang dipertontonkan Agung. Lelaki bertubuh tegap berkulit sawo matang itu akhirnya berlutut di hadapan kami setelah puas berteriak seperti orang gila. Aku dan Ali menggeser langkahku ke belakang, menatap iba padanya. Beberapa orang berinisiatif untuk menenangkannya yang mulai meronta membabi buta. Mataku membulat saat ia mengambil sebuah benda hitam dari balik jaketnya. Asmi, aku sudah bilang kan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Kamu ingat itu? Astagfirullah. Aku histeris melihat Agung mengacungkan pistol ke arah kepalanya sendiri. Beberapa orang yang tadinya ingin menenangkannya serentak mundur. Mereka takut jika Agung nekat menembakkan pistol itu ke sembarang arah. Agung, apa kamu sudah gila? Istighfar, sahutku mencoba mengingatkan tindakan konyolnya itu. Aku tersiksa, As. Sangat tersiksa. Suaranya serak mengucapkan kalimat itu. Tangannya masih memegang pistol yang diacungkan ke kepalanya. Dia tertunduk menangis tergugu-gugu seperti anak kecil. Aku tahu dia terluka, tetapi aku tak menyangka jika dia akan melakukan tindakan segila ini. Tendangan Ali meleset mengenai tangan Agung. Pistol itu terlempar jauh darinya. 3 orang pemuda langsung meringkus Agung yang mencoba mengambil kembali benda berbahaya itu. Makinya menatap nyalang ke arah Ali. Namun dia sudah tak berdaya. Dia hanya bisa berteriak dan memaki saat beberapa orang dan polisi membawanya masuk ke dalam mobil. Kejadian itu memang dekat dengan jalan raya, sehingga polisi yang berjaga di sekitaran wilayah itu bertindak cepat. Ali menopang tubuhku yang kini lemas tak berdaya. Aku syok atas kejadian yang baru saja terjadi. Detak jantungku belum stabil, terus berdegup seperti habis berlari kiloan meter. Kamu baik-baik saja kan? Ucapnya mengeratkan dekapannya. Kakiku terasa lemas sehingga Ali harus membopongku masuk ke dalam kafe itu. Beberapa pasang mata memandang kami. Kehebohan yang baru saja terjadi tentu saja menyisakan tanda tanya bagi mereka yang tidak tahu menahu masalah ini. Seorang pelayan mendekati kami. Dia tersenyum manis, mengingatkan aku pada pelayan yang melayaniku saat aku bersama Agung pertama kali ke tempat ini. Gadis itu menganggukkan kepalanya seolah juga mengenali wajahku. Senyumnya menyeratkan makna mendalam. Aku membalas senyumnya tanda aku juga mengenalinya. Kopinya mau diganti, Kak. Sudah dingin. Senyumnya masih terlukis indah di bibirnya. Ali mengangguk menimpali tawaran gadis itu. Dia mengambil gelas yang berisi kopi yang sudah dingin itu, lalu beranjak pergi. Aku menatap punggung gadis itu. Dia sepertinya seusia denganku. Peristiwa tadi masih menyisakan ketakutan di dadaku. Tak dapat kubayangkan andaikan tadi Agung sempat nekat menembakkan pistol itu ke kepalanya. Ya Allah, aku bergidik membayangkannya. Tangan Ali mendekat kemudian menggenggam jemariku yang dingin. Rekaman peristiwa itu membuatku takut. Tenanglah, As, semua sudah aman. Tatapan teduh Ali mengarah padaku. Ada kelegaan tergambar di matanya.
Bulu mata lentiknya sesekali mengejap menutupi bola matanya. Untuk sesaat aku terpesona. Hangatnya genggaman tangannya menenangkan hatiku yang masih diliputi kecemasan. Aku membalas menggenggam erat tangan itu. Lelaki baik itu benar-benar suami idaman. Masih terbayang saat tanpa ragu dia menyelamatkan Agung dari tingkah gilanya. Aku merasa telah jatuh cinta padanya. Kenapa, As? Kenapa tersenyum? Mata Tadu itu masih mengarah ke sini. Pendar bahagia menyelimuti kebekuan yang selama ini mendinginkan hati. Gak ada apa-apa kok, mau aja. Timpalku kembali tersenyum. Bersambung.